Hi listeners, welcome back to Radio Podcast, Make Your Day Sound Better. Nah, Kembali bersama kita di Rumah Setan, rangkuman misteri alam gaib by Sevin dan Tania. Nah, as you guys can see ya listeners, di judul podcast kita kali ini kita akan ngebahas tentang kenyataan pahit atau misteri yang dimana terjadi di dunia hiburan, yaitu di dunia sirkus. Nah, kayaknya kita akan mulai kayak kita tarik ulur dulu gitu deh ke sebelum-sebelum dimana Netflix, Disney Plus itu belum ada, di zaman dimana orang tua kita tuh masih kecil-kecil kita gitu kan. Nah, jadi mereka itu dulu kalau kita kan nonton Netflix, kalau mereka itu nonton sirkus. Nah, tapi kali ini kita juga akan ngebahas kenyataan pahit yang sebenarnya ada di salah satu sirkus terkenal di Indonesia, yaitu OCI. Ya, jadi OCI adalah Oriental Circus Indonesia yang dulunya itu mereka tuh berkeliling tempat. Jadi misalnya dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk memperkenalkan sirkus itu. Jadi ada yang main mandi bola atau kayak kayak perjumpaan, putaran api yang banyak binatang-binatangnya juga ikut dibawa gitu. Nah, sekarang mereka tuh menetapnya di Taman Safari. Jadi mereka bekerja sama oleh Taman Safari dan sirkus ini tuh dipelopori sama Pak Hadi Manansang dan ketiga anaknya. Dia tuh punya anak, ada tiga. Pertama tuh Frans Manansang, Jansen Manansang, sama Tony Sumampau. Nah, ketiga anak ini tuh dia latih sama si ayahnya ini untuk bermain sirkus gitu. Nah, tapi setelah mereka kayak udah mulai bertahun-tahun berjalan, mereka butuh banyak orang nih untuk bekerja juga di sirkus mereka. Nah, alhasil mereka itu mengambil anak-anak yang bisa istilahnya jual beli anak itu dari orang tua mereka, dan mereka itu diiming-imingi untuk disekolahkan gitu. Jadi bakal disekolahkan dan akan dibesarkan, jadi kayak dikasih ke luar negeri lah, pendidikan luar negeri ya, kehidupan lebih baik kayak gitu. Jadi makanya kebanyakan orang tua mereka itu mengizinkan untuk anaknya menjadi lebih baik, tapi ternyata yang mereka lakukan justru sebaliknya, mereka diperbudak gitu ya sejak balita, dan dipukul, terus juga dilatih untuk bermain sirkus sejak dini gitu. Jadi agak sedikit mengarah sama ke kekerasan fisik. Iya, eksploitasi anak jatuhnya. Mereka nggak dapat upah yang cukup, mereka kerjanya juga overtime, dan saat itu umur mereka tuh ya sebenarnya nggak boleh kerja di umur itu gitu, harusnya masih sekolah, tapi ya mungkin karena juga datang dari keluarga yang nggak mampu, dijanjikan kehidupan yang lebih baik, jadi akhirnya ya mereka join ke sirkus itu. Makanya kita kali ini akan ngebahas ya dari sisi korbannya ya Tania. Oke, kita akan cerita dari sisi butetnya dulu, salah satu korban di OCI ini ya. Oke, jadi di OCI itu ada salah satu performer namanya Butet. Dia ini tuh udah dari kecil gitu kan. Tapi kayaknya Butetnya itu bukan nama asli, bisa jadi nama samaran atau nama panggung yang dikasih sama keluarganya Pak Hadi. Nah, jadi ini kasihan banget. Dia waktu itu umur 10 tahun, ya mungkin namanya masa-masa anak kecil ke remaja, banyak pengennya ya. Banyak pengennya. Nah, saat itu juga kan kayak yang kita bilang ya tadi, kayak yang Tani udah bilang, dia tuh kayak mereka suka dikasih upahnya tuh rendah banget, bahkan gak dibayar, terus kadang suka disiksa juga. Nah, saat itu dia tuh lapar. Dia lapar, nah terus ada makanannya itu empal. Nah, tanpa disadarin, ini anak kecil ya, polos nggak tahu apa-apa, ternyata empalnya itu tau nggak siapa? Punya Pak Frans, dimakan sama dia. Terus habis itu dimakan, ya akhirnya dimarahin. Ketahuan terus dimarahin. Disuruh makan kotoran gajah. Kalian bayangin
dengan umur sekecil itu yang harusnya nggak experience itu tapi malah disuruh makan kotoran gajah, itu kasihan nggak banget. manusiawi banget guys. Gak manusiawi banget. Nah, another experience lagi, jadi ya akhirnya setelah umur 10 tahun ya dia beranjak dong semakin dewasa. Ternyata dia pacaran di performance itu. Nah ternyata ketahuan tuh sama si keluarga Pak Hadi, dan ini kasihan banget, dia itu ternyata setelah ketahuan dia dirantai dia tuh dirantai Dipasung pakai, lah ya ibaratnya. iya, rantai buat kalau nggak salah gimana? Ini kan dari berita-berita yang udah aku tonton, karena banyak banget juga yang udah speak up di podcast lainnya. Dia bilang kalau misalnya dia tuh dirantai gajah, jadi dia tuh dipasung karena ketahuan. Jadi Oji ini tuh punya peraturan yang dimana setiap pemain atau yang ada di Oji itu tuh nggak boleh pacaran sama Sesama performer juga nggak boleh? Nggak boleh pacaran, iya sama performance, sama tim Taman Safari itu karyawan-karyawan di sana tuh dia nggak boleh. Nah si Butet ini tuh bandel, jadi tanda kutip bandel ya untuk generasi muda gitu. Dia hamil lah gitu, ketahuan, akhirnya dia tuh dipasung, dia dirantai gitu, pakai rantai gajah yang tadi udah jelasin. Kalau nggak salah tuh ini juga ada kelanjutannya nggak sih, setelah anaknya punya tuh ternyata si Iya. anaknya namanya siapa? Debbie. Jadi Iya, dia tuh dia akhirnya hamil, terus nah selama hamil juga parahnya adalah dia tuh dipaksa untuk main sirkus juga. Ada beberapa foto-fotonya juga yang mungkin nanti bisa dicantumin sama editor kita. Jadi itu dipaksa selama hamil dipaksa untuk main sirkus. Bayangin berat banget kan, apalagi Iya, ibu bener. hamil nggak boleh kerja berat, tapi dia dipaksa untuk sambil main gitu. Dan Anaknya gimana? jahatnya banget, dia tuh kan udah melahirkan nih. Oke. Nah namanya Debbie. Ya. Nah dia tuh dipisahkan sama ibunya. Jadi sama si Butet itu dipisahin, dan si Debbie ini dipaksa dan diajarin sama kayak si Butet waktu dulu, diajarin untuk main Jadi sirkus. performance juga. Iya. Wah. Itu lumayan parah banget sih. Berasa banget ya, saya bayangin kalian masih kecil udah disuruh kerja overtime, terus juga kalian gak dibayar, bahkan yang paling parah ya itu tadi sampai disiksa. Yang awalnya diiming-imingin untuk sekolah di luar negeri atau punya kehidupan lebih baik, tapi ternyata mereka jatuhnya disuruh kerja gitu, yang maksudnya bukan umurnya lah ya, dan bukan keinginan dia juga gitu. Nah dia juga cerita di Chef kalau misalnya, jadi waktu Debbie udah ketemu sama si Butet ini, dia ceritalah ke Butet ini kalau misalnya waktu dia kan tadi gue udah bilang kan ada rumah Pondok Indah sama rumah Taman Safari Yang itu buat kan, yang buat performernya itu kan. ya. Nah di rumah Pondok Indah ini ternyata bayi yang tadinya misalnya let's say kita diambil 5 tahun gitu atau kayak Masih kecil gitu ya. Nah ini ternyata lebih kecil lagi. Jadi seiring berjalannya Oci ini, bayi yang diambil atau yang jatuhnya dibeli gitu ya, itu tuh lebih kecil lagi. Jadi benar-benar udah disiapin banget dari benar-benar umur yang super duper kecil. Mungkin kayak biar lebih apa ya, kayak dari kecil ya dia lebih lama gitu, lebih paham gitu. Iya, Nggak jadi perlu benar-benar diajarin lagi. baru lahir terus diasuh segala macam gitu-gitu. Benar-benar pas udah bisa langsung diajarin gitu. Menurut gue itu parah banget sih. Dipaksa patuh ya Iya, berarti ya. dipaksa patuh. Jadi mungkin bayi yang belum ngerti apa-apa, yang kiranya justru malah orang tuanya segala macam, ternyata disuruh kayak gitu ya. Kasian Sangat banget. perhatiin sih gitu. Nah, untuk korban kedua ada namanya Vivi. Nah, yang tadi gue bilang, nah Vivi ini tuh yang menjadi apa ya? Ya pelopor lah, dia yang ngajuin ke HAM kalau ada perilaku kekerasan ini gitu Yang di biar diusut Oci ini. kasusnya ya. Iya. Oke. Nah, jadi Vivi ini tuh sempat dia cerita kalau misalnya waktu itu dia sempat punya, bukan sempat ya, dia punya fans gitu lah yang suka nontonin sirkus itu. Nah dia ngobrol lah dari celah pagar gitu. Nah ternyata dia tuh ketahuan sama si Franz yang tadi gue bilang, yang si Franz yang pemiliknya itu iya, kan? dia Oke. ketahuan. Terus diapain tuh? Dan ternyata dia tuh disuruh tidur sama macan selama 3 hari. Lu bayangin tidur 3 hari sama macan. Itu kayak kalau rengah dikit jadi daging iya seger. gitu. Gua nggak tahu gimana gua ngebayangin aja udah kayak agak gila ya, Jadi sashimi tidur sama seger. macan. Tapi ya puji Tuhannya dia nggak apa-apa sih. Tapi ya itu menurut gua mencekam banget gitu. Dan dia juga punya, jadi itu dia waktu tahun berapa ya, 97 kalau nggak salah. Ini beda lagi tapi. Ini beda lagi ini Oke. jadi banyak banget kejahatan-kejahatan yang dilakuin sama pemilik Oci ini. Oke, sip. Nah waktu itu tahun 97 kalau nggak salah, kan dia maksudnya ya wajar lah ya, dia kan takut apa segala macam dan dia pengen kabur dong. Nah pukul 1 dini hari gitu dia kabur lah. Bayangin aja nih, Taman Safari itu kan luas banget kan, dan itu isinya hutan loh, dan dia tuh bener-bener lari sendirian, dan itu gelap-gelapan, udah malam,
lari segala macam gitu-gitu. Terus akhirnya ketemulah nih sama salah satu karyawan Taman Safari gitu. Nah dia bilang lah, saya tuh nggak kuat di OC gini. Terus sama karyawannya itu baik nih, karyawannya mau dibantuin, mau nggak tidur di tempatnya dia. Iya, selama 3 hari gitu. Nah ternyata tapi sayangnya banget, mungkin nggak seberuntung itu gitu ya, ketemulah sama security. Iya, jadi nggak jadi tidur di tempat karyawan ini. Oh, security cepu berarti dia ketahuan sama security dan akhirnya dilaporin dan dijemput sama istri sama si Franz ini. Tapi diapain di situ? Nah setelah dijemput, jadi pokoknya dia tuh ketahuan kan sama si istrinya sama suaminya, dilaporin sama security itu, dijemput lah pakai mobil van gitu. Nah abis itu karena ketahuan, dia dihukum, dan hukumannya atau nggak apa? Jadi kalau untuk melatih gajah itu biasanya kalau biar gajahnya tuh takut, hewan itu bisa disetrum, dan dia disetrum pakai setruman gajah yang panjang. Hewan aja udah sakit ya? Iya, bayangin hewan segede itu bisa tunduk dengan setruman gajah. Ini dikasih disetrum ke manusia, dan itu disetrumnya tuh di area private-nya dia. Jadi nggak cuma di badan, tapi bagian private-nya juga iya, kena. Itu menurut gue nggak manusiawi banget. Dan dibalik itu juga dia tuh nggak cuma sekedar disetrum aja gitu aja, banyak perilaku buruk yang dialamin, dari pukul apa segala macam. Jadi kalau mereka misalnya nih, mereka tuh diajarin sama DOC ini untuk nggak boleh bikin kesalahan. Misalnya mereka bikin kesalahan, pasti mereka tuh dipukul, mereka disuruh bahkan dikasih tindakan-tindakan kejam gitu lah sama pihak OC-nya ini. Berarti kayak nggak manusiawi banget sih. Kasarnya tuh ya apapun yang terjadi, lo tetap harus bikin duit. Kalau lo salah, lo kena hukuman. Iya kayak gitu. Bahkan mereka kan nggak dibayar kan. Jadi banyak juga kekerasan yang dialamin sama si Vivi ini juga, bahkan butet juga. Jadi semua yang udah dipekerjakan sama si tim OC ini, pukulan, terus maki-makian, kayak kekerasan verbal gitu tuh udah makanan sehari-hari mereka banget gitu. Bahkan si Vivi ini tuh pernah bilang juga kalau misalnya mereka tuh sampai ngompol gitu. Jadi kalau nggak ngompol nggak bakal berhenti katanya. Ya ampun, listeners, itu kita yang denger aja itu ya, yang ini ngeri banget. Gimana kalau kita yang beneran ada sebagai Butet dan juga Vivi tuh kayak nggak bisa kebayang. Iya, dan nggak cuma Butet sama Vivi Kak. Jadi ada juga beberapa korban yang udah speak up di beberapa podcast gitu juga, dan juga udah naik juga nih ke DPR. Dia udah naik juga ke DPR gitu. Ada juga beberapa yang ada salah satu kalau nggak salah itu tuh dia cacat seumur hidup sampai sekarang, gara-gara dia jatuh dari apa sih namanya, kayak dia tuh main ya flying trapeze gitu. Nah dia tuh karena katanya alatnya tuh baru, dia tuh nggak sempat nge-grab ininya itu apa namanya, pegangannya. Iya pegangannya ya. Gitu. Akhirnya dia jatuh, benar-benar jatuh gitu. Jadi mungkin ada jaring atau apa, ini mungkin nanti kalau bisa cari tahu sendiri, mungkin nanti kasih beritanya atau tulisan di sini gitu ya. Dia tuh jatuh, terus ya udah dia itu nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi dia tuh kan karena itu udah mau tampil ke sesi berikutnya gitu ya, setahu gue. Dia tuh didiemin dulu, dibawa ke belakang, entah diurut atau apa, gue kurang tahu, tapi setahu gue emang didiemin dulu gitu. Jadi nggak langsung benar-benar langsung dibawa, gitu ya? Jadi harus nunggu si sirkusnya selesai dulu gitu. Terus barulah dibawa, dan sangat sayang banget dia vonis cacat seumur hidup. Jadi dia sekarang kemana juga selalu pakai kursi roda, dan dari pihak iniannya juga nggak ngasih pertanggungjawaban secara finansial gitu loh. Karena yang gue baca juga ini nggak sih, kalau nggak salah mereka merasa keluarga dari Pak Franz itu kayak kita nggak terafiliasi sama mereka, nggak ada, maksudnya hubungannya sekedar mungkin lebih kayak vendor penyedianya aja gitu. Jadi nggak ada hubungan afiliasi, nggak ada hubungan bisnis, bahkan kayak nggak terikat secara hukum, ada regulasi kayak digajinya kayak gini. Jadi kayaknya emang kita nggak tahu. Kalau gue pribadi gue nggak tahu kebenaran sih, tapi lo gimana? Lo menurut lo gimana? Iya, mereka nggak tanggung jawab atas perilaku yang udah, dan bahkan sampai sekarang tuh mereka juga menyangkal gitu loh akan kekerasan yang udah mereka lakuin gitu ke pihak kepolisian yang sekarang lagi naik-naiknya banget kan kasusnya ini. Dan dari 3 bersaudara ini itu tuh kalau nggak salah Tony Sumampau ya, dia tuh bilang kalau misalnya anak-anaknya ini kan tadi kan gue bilang di awal kalau misalnya mereka ini diambil secara paksa dari orang tuanya kan. Ya. Nah itu benar, dan tempatnya itu tuh di panti asuhan. Jadi lewat salah satu panti asuhan gitu, namanya panti asuhan Kalijodo kalau nggak salah. Itu yang kalau nggak salah tuh kalau gue lihat dari beritanya juga isinya tuh, jadi mereka ini yang kasihannya anak-anaknya itu nggak ada identitas pastinya kan, karena dari hasil hubungan gelap yang memang saat itu kawasan itu kayaknya kalau tahun 90 itu memang
cukup ramai sama kawasan prostitusi dan mungkin sampai sekarang masih ada. Jadi kayaknya anak-anaknya tuh kita sama sekali nggak tahu mereka tuh bapaknya siapa, ibunya siapa. Jadi itu mungkin yang memudahkan untuk diambil. Iya, dan mereka tuh tahu namanya mereka sendiri, kayak tadi Vivi, Butet, itu tuh nama yang dikasih sama si Oci ini, keluarga pendiri Oci ini gitu. Mereka nggak punya kartu keluarga, bahkan pernah ada juga yang speak up, kan ada beberapa pihak yang udah berani kabur kan, udah nggak kerja lagi di Oci, dan mereka tuh bikin KTP, ya udah tau nggak sih KTP yang nggak secara resmi, karena kan mereka nggak punya latar belakang keluarga apa segala macam gitu kan, ya dan akhirnya dibuatin dengan cara yang kayak gitu KTP-nya. Sangat mengenaskan sih guys. Nah, tapi ya listeners, yang namanya keadilan itu harus dituntut, harus digaungkan. Jadi selama proses dari pengusutan kasus ini berjalan, ternyata kita sudah mencapai ke 4 tuntutan gitu. Jadi untuk tuntutan yang pertama itu tuh mereka menuntut untuk asal usul mereka tuh dibuka. Kan tadi yang udah kita ceritain ya, kalau sayang banget mereka tuh nggak pernah tahu keluarga mereka siapa, mereka tuh rumahnya di mana, asal usulnya gimana. Jadi mereka menuntut untuk membuka asal usul para korban. Lalu yang kedua, mereka tuh ingin untuk dilakukan investigasi dan penggantian tindakan agar tindakan yang udah mereka lakukan tuh nggak jadi terulang gitu. Kan banyak juga bayi-bayi yang tadi udah diceritain kan, diambil dan segala macamnya, itu mereka nggak pengen kejadian yang mereka alami itu terulang ke anak-anak yang lain gitu. Nah, kalau itu kan tadi 2 ya. Nah, 2 lagi gue akan tambahin. Jadi yang 3 dan 4 ini adalah pengadilan HAM sama ganti rugi. Nah, kalau pengadilan HAM kita tahu lah ya, maksudnya kalau udah performer terus kayak ada businessman mereka kayak gitu, itu pasti duitnya banyak. Artinya mereka bukan pelaku yang dari kalangan orang miskin. Mereka harus mau kayak ganti rugi, mulai dari kayak memberikan pengobatan, terus juga kayak memberikan tempat tinggal yang layak, atau bahkan memberikan upah atau insentif yang sebenarnya selama ini performer itu harus terima gitu. Nah, habis itu ada yang namanya ganti rugi. Nah, ganti rugi itu adalah kayak selama ini kan mereka diambil dari orang tuanya, walaupun mereka kembali lagi kayak gue bilang tadi, datang dari lingkungan yang cukup nggak benar sebenarnya, nggak tahu ya identitasnya, tapi penting juga untuk mengompensasi itu. Jadi kayak mereka nanti dikasih tahu latar belakangnya dari keluarga yang mana, bisa jadi dikembalikan ke keluarga asalnya, dan yang paling penting adalah dibuatkan identitas baru yang emang sesuai sama peran mereka sebagai warga negara Indonesia kayak gitu. Cukup draining ya Bas topik ini ya, karena banget. benar-benar bayangin guys, dari masih kecil kan harus dipaksa dan nggak tahu orang tua kalian di mana, terus ya udah disuruh kerja aja gitu. Apalagi ya sirkus kan nggak gampang kan. Iya, dan gue ngerasa kayak cerita kita hari ini semakin nunjukin bahwa yang kelihatan bahagia, yang sebenarnya bisa menghibur kita, itu belum tentu mereka yang berusaha menghibur kita tuh sebenarnya benar-benar bahagia juga gitu. Nah, menurut listeners gimana? Apakah pihak Oci ini atau taman sirkus ini tuh ditutup atau gimana? Menurut listeners mungkin bisa tulis komentar di bawah dan share opini-opini kalian juga. Mungkin kita bisa baca juga ya nanti ya. Iya, betul banget. Jadi tolong banget, semoga kasus ini segera diselesaikan karena kasihan banget dan banyak banget korban-korban yang jatuhan gitu. Nah, listeners, nggak berasa ya dengan cerita yang tadi kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Bener. Nah, karena gitu gue sama Tania izin pamit, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga follow semua akun media sosial Atma Radio. Khususnya Spotify, karena di situ Rumah Setan juga akan update bersama dengan program-program lainnya. Dan dengan demikian gue Sevin dan gue Tania pamit undur diri. Bye listeners.